Selanjutnya poin yang ke 133. Qul liqulubil arifin ansitu la lita'arifu wasmutu la lita'arifu fa innahu yata'arrafu alaikum kaifa tuqimuna indahu. Artinya, katakanlah kepada hati orang-orang yang sudah mengenal Allah, pasang telingamu tetapi bukan untuk mengerti, dengarkanlah tetapi bukan untuk tahu, karena Tuhan akan memperkenalkan kepadamu sesuai dengan bagaimana engkau bersimpuh di hadapannya. Itu persoalannya. Pasang telinga baik-baik, dengarkan baik-baik, enggak usah kepengen tahu. Nanti persoalan tahu, Allah yang ngasih tahu. Jangan kepengen kenal, Allah yang akan memperkenalkan pada kamu. Yang penting bagaimana engkau bersimpuh di hadapannya. Kita pertama, apakah engkau sudah pasang telinga setiap saat? Apakah engkau selalu mendengarkan? Ternyata tidak. Bahkan teguran-teguran Allah yang langsung dikirim ya ke dalam hatimu, dan receiver yang ada dalam hatimu juga berdering berbunyi, ternyata engkau abaikan semuanya itu. Berapa sering Tuhan mencegah engkau untuk berbuat jahat sampai dadamu berdegup, sampai lututmu bergetar, tetapi ternyata dalam kebimbangan maju mundur antara yang mendorong dan yang menarik, dan akhirnya ternyata Anda kalah karena Anda abaikan peringatan dari Tuhan itu. Bahkan kadang-kadang peringatan Tuhan disampaikan dalam bentuk suara istrimu sendiri. Abang, tegakah engkau berkhianat atas diriku ini? Mungkin anak-anakmu menjerit di tengah engkau akan berbuat kejahatan. Ayah, tega banget engkau ini. Tapi itu semuanya kau abaikan semuanya, betul nggak? Itulah makanya. Tapi sementara orang ada yang menduga Allah sudah tidak bicara. Dengan selesainya Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, Nabi adalah penutup Nabi dan Rasul, la nabiyya ba'da, sudah tidak ada Nabi lagi, dan Al-Qur'annya sudah dibukukan menjadi satu mushaf, dikiranya Allah sudah tidak berbicara lagi. Allah sudah tidak berfirman lagi. Dan pantang ada orang mengklaim saya terima wahyu. Sebetulnya beda istilah sajalah. Jangan wahyu, saya dapat intuisi gitu. Tapi apakah intuisi, apakah ilham, apa wangsit, apa wahyu, itu semuanya dari Allah semuanya datangnya. Maksud saya dari Allah semuanya itu hal-hal yang benar, itu pasti dari Allah. Karena setan juga sama, mengirim sinyal juga. Bisikan-bisikan setan juga kamu dengarkan kok. Dan setan juga sama, tanpa suara, tanpa huruf juga. Tapi hatimu bisa membacakan. Tahu nggak kata setannya? Tuh barang baru. Itu kira-kira umurnya 18 tahunan tuh. Itu bilang, iya, malun, untuk ketahuan orang, ini kan Surabaya, nggak ada orang kenal sama kamu kok, nggak apa-apa lah sekali-kali kan gitu.
Terdengar nggak bisikan setan gitu? Iya. Dan Allah juga berbicara, itu dosa, engkau melanggar laranganku. Iya, itu. Nah, ketika dia mendengar bisikan Tuhan, kemudian dia tersadar, ucapannya inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Iya, ini akhafu, aku takut. In asaitu rabbi, ketika aku bermaksiat terhadap Tuhanku. Ada yaumin azim, siksaan hari yang agung nanti. Nggak usah dah. Akhirnya dari kamar keluar dalam keadaan telanjang sambil ngewer celana dalam. Itu terjadi lah. Dan ini terjadi pada diri Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kata Al-Quran, bukan ngarang saya ya. Jadi Zulaikha sudah menggelepar, Yusuf juga sudah rasanya kayak apa ya, laqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi sudah saling menggeletar. Ya, laula ar'a burhana rabbih. Kalau andaikan Allah tidak melihat burhan Tuhan, burhan itu artinya pembuktian ya, yaitu apa? Bapaknya seolah-olah nongol di bawah bantal itu. Jangan kau lakukan ini. Langsung dia lari, Zulaikha mengejar, ya. Bajunya Nabi Yusuf ditarik, ya kan? Yusufnya membuka pintu, pintunya terbuka, bajunya sobek, dan suaminya sudah berdiri di depan pintu. Akan terjadi. Nabi Yusuf loh. Itu. Jadi artinya bahwa mereka orang-orang yang saleh itu memang seringkali diselamatkan Tuhan kok. Ya. Maksudnya berangkat di rumah mau ngelihat dompet dibelanakan. Ada belanakan nggak? Iya. Allah selamatkan. Ya. Motornya nabrak pohon, peleknya meleot, nggak jadi berangkatkan. Itu terjadi pada diri Nabi juga di malam hari. Ini ceritanya ada orang hajatan, mungkin kalau sekarang mungkin ada organ tunggal. Nabi Muhammad berangkat, kepengen tahu gitu, kepengen tahu tempat hiburan itu. Ditampar oleh malaikat telinganya dan dia tertidur, bangun-bangun pagi. Seperti itu. Jadi ya saya doakan mudah-mudahan sering-sering malaikat nampar muka kamu. Iya, selamatkan semacam itu. Jadi Allah membimbing kita itu dengan segala macam cara yang Allah menentukannya. Terutama ketika Allah membuat kamu jadi orang miskin. Dapat dipastikan Anda tidak akan bisa main judi kok. Betul nggak? Iya. Iya. Jadi mau melacur juga nggak punya duit. Iya, bagaimana mau melacur cuma 5.000. Teh botol aja harganya 15.000 loh. Betul nggak 15.000? 15.000. Teh botol 15.000. Kalau di luar 5.000. Botol. Ya. Kopinya 50.000. Duitnya cuma 5.000. Bagaimana bisa? Iya. Itu cara Allah membimbing kalian. Allah menggunakan cara yang Allah memilih. Dipilih sendiri bagaimana caranya. Termasuk diberi penyakit dan sebagainya. Iya. Nah, jadi ya artinya kita masih tahu bahwa pada akhirnya kita ini harus selalu pasang telinga. Tolong dengarkan bisikan-bisikan ke dalam hatimu itu. Dengarkan baik-baik. Iya.
bukan untuk mengenal Tuhan, bukan untuk tahu Tuhan, ya, seperti itu. Karena nanti masalah bagaimana engkau bisa mengenal Tuhanmu, nanti Allah yang mau perkenalkan. Jadi jalan menuju kenal Tuhan itu tidak ada madrasahnya, nggak ada sekolahnya, nggak ada tempat pelatihannya. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Iya, termasuk juga seorang mursyid itu nggak usah kamu cari. Sang mursyid juga akan mencari murid yang layak. Seperti kita menjaring bakat dan minat. Langsung dicari mana anak yang berbakat untuk musabaqah tilawatil Quran itu. Nggak usah ngelamar deh. Mereka akan mencari sendiri. Jadi artinya bagaimana? Nggak usah minta lah. Yang penting persiapkan dirimu bagaimana supaya engkau layak diberi oleh Tuhan. Bagaimana supaya engkau layak diperkenalkan oleh Tuhan. Itu yang penting. Ya. Yang penting lakonana bae segala perintah Gusti. Yang penting lakukanlah apapun yang Allah perintahkan dan jauhi apa saja yang menjadi larangan Tuhan. Jadi nantinya Allah memperkenalkan apa dasarnya sesuai dengan bagaimana engkau bersimpuh di hadapannya. Iya. Bagaimana kamu bersimpuh? Ya kita juga sama. Bagaimana cara kamu itu datang mengetuk pintu? Iya kan? Apa ngetuknya dengan telunjuk kita? Tok tok tok. Assalamualaikum. Atau ada yang ditajong pintunya, juga gitu. Atau gabruk gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Iya. Belum disuruh masuk sudah masuk dulu. Belum disuruh duduk dulu. Belum ditawari unjukanipun nopo, langsung minta kopi. Belum dipersilakan langsung diseruput. Itu jangan berharap permintaan akan dikabul. Dengan cara engkau yang baik, yang sopan, ya, datang ke rumah orang, mengetuk pintu perlahan-lahan, assalamualaikum, ya kan begitu. Anda duduk tegak depan pintu, menunggu sampai dipersilahkan. Setelah masuk juga jangan langsung duduk, menunggu sepuluh dipersilahkan. Dan jangan pernah minta apa-apa kecuali ditawari. Minumnya apa? Itu juga perlu sopan. Andai kan engkau bertamu di rumahku, Bapak mau minum apa? Gimana jawabannya? Kok. Nah itu dia. Bukan terserah Bapak, tapi udah ada, nggak usah repot-repot. Nggak repot enggak, silakan. Kalau saya memaksa minum apa, baru Anda jawab lagi. Gimana jawabannya? Nah, singgampil mawon, yang mudah saja. Kan seperti itu. Jadi nanti sopan santun, tata krama, etika ketika engkau menghadap Allah itu menjadi tolok ukur kamu. Ya. Sesungguhnya engkau menghadap Tuhan itu sehari 5 kali, itu minimal. Kalau orang yang arif billah ya selama 24 jam selalu Tuhan di hadapannya. Ya kalian kan sehari 5 kali, 1 kali pertemuan itu tidak lebih dari 10 menit kok. Itu saja nggak sopan. Iya, pakai celana kampret. Iya, dengan dada terbuka. Ibu-ibu juga sama. Iya, menghadap Tuhan hanya kemben aja. Iya, iya pakai handuk aja. Semacam itu. Baju yang dipakai juga mukenanya sudah tayo, kena teyeng. Sudah nggak dicuci 3 minggu. Iya semacam itu. Menghadapnya juga nggak lurus. Ya, saya berani taruhan bahwa banyak sekali orang yang kiblatnya nggak lurus karena nggak pakai pandu, nggak pakai kompas, kira-kira aja. Ya,
Padahal bergesernya itu sampai 20 derajat. Ya, artinya bukan menghadap Ka'bah, menghadap Moskow. Ya, menghadap Vladimir Putin. Seperti itu. Hanya kira-kira aja kok. Kita cek silakan rumah orang kalau nggak percaya. Apalagi sudah pakai HP ya, pakai internet, pakai Google. Itu. Ya itu semuanya nggak ada yang tepat kok. Nah bagaimana Allah akan memperkenalkan kepada dirimu, menghadapnya aja mesti nyeleweng kok. Ingat dari sini Sukatani ke Ka'bah berapa ribu kilometer? 6.000, 8.000. Jarak 8.000 ketika Anda bergeser 1 mili saja. Setelah 80 km berapa menyimpangnya tuh? Sak dihitung. Ya, nyimpangnya kan jauh banget. Bisa ratusan kilometer. Itu 1 mili loh. Nah kalau 20 derajat nyimpangnya kemana? Ya sudah. Iya. Ya akan dilihat bagaimana engkau bersimpuh di hadapannya, yang kita terjemahkan dengan makna yang mudah dimengerti saja, ya, seperti sholat kita, pakaian kita, kiblat kita, bacaan-bacaan kita, semuanya itu kan menunjukkan kualitas kita. Kekhusyuan kita dalam sholat juga masih dipertanyakan. Ya kenapa ibu-ibu itu susah sholat khusyuknya? Ya karena sebelum sholat ngodok wedang dingin, masak nasi, masak air, kompor dingin lain, kasih cereknya, bisa air, terus ditinggal sholat dengan harapan selesai sholat airnya matang. Ternyata dalam sholat mikirin itu seperti itu. Ya, jadi artinya bahwa dan nanti dalam artian bagaimana kau bersimpuh di hadapannya itu sudah pada tingkat tertinggi, bukan hanya sholat saja, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya adalah kita lakukan di hadapan Allah. Ketika kita berbuat jahat, itu berbuat jahat di hadapan Allah, karena Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kita, Allah memonitor kita, Allah mengawasi kita setiap saat. Makanya ketika kita berbuat jahat, sesungguhnya kita berbuat jahat di hadapan Allah. Bal yuridul insan liyafjura amama. Shadaqallahul azim. Bahkan justru manusia itu dengan sengaja berbuat jahat di hadapan Allah. Itu kata Al-Quran. Ya, kita sadari nggak bahwa kita ketika berbuat jahat di hadapan Allah, Anda bagaimana perasaan Anda mencuri barang saya di hadapan saya? Bagaimana Anda memperkosa anak saya di hadapan saya? Di hadapan Allah semuanya itu, dan tidak ada sesuatu yang lepas dari pandangan Allah. Dan Allah melihat itu dari meliput dari segala sudut. Ya, wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliput sesuatu, meliput dari segala sudut pandang. Kita hanya bisa melihat gelas ini dari sebelah timur. Apa yang di sebelah barat saya tidak melihat. Pak Afkar melihatnya di sebelah utara. Pak Tato melihatnya di sebelah selatan. Siapa yang bisa melihat dalam saat yang sama dari segala sudut pandang kecuali Allah? Ya, tidak ada yang berlebihan. Seorang Afrizal, juru taksir dari bank, untuk menaksir agunan Anda apakah harganya betul, pertama-tama kali dia melihat NJOP-nya dulu. Rumah Anda ada di jalan apa, harga tanah itu, sampai nanti transaksi terakhir yang terjadi di daerah itu siapa, berapa harganya. Di samping memang sudah ada label NJOP. Itu satu.
Kemudian dia akan melihat rumah yang Anda agunkan itu dari dalam. Sampai WC-nya, kamar tidurnya, segala macam. Dilihat dari depan, dari belakang dipotret, dari utara, dari selatan, dari atas. Itu pun seringkali tidak sesuai. Bisa kemahalan, bisa kemurahan. Sampai tembok jadi ketok-ketok. Barangkali semennya kurang. Tok-tok brol, ambrol. Ternyata dicornya pakai endut. Iya kan? Seperti saya juga lagi ngerehab rumahnya Adung tuh. Itu temboknya itu dipukul gini ambrol. Begitu digedok pasang paku, batanya keluar. Iya. Naik ke piano. Ya, Afrizal kan gitu. Lihat usuknya pakai apa, rengnya pakai apa, gendingnya apa. Kapan dibangunnya semuanya. Itu juga tetap sekalipun dia melihat dari berbagai sudut pandang, tetap pada akhirnya kesimpulannya tidak ada yang 100% tepat itu. Yang tahu melihat segala sudut, muhitun, yang meliput itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Muhitun bikulli syai', artinya segala sesuatu itu ya diliput oleh Allah, tidak ada yang terlepas dari liputan Allah. Itulah kira-kira semuanya.